Untuk tutorial kali ini kita akan belajar basic penggunaan atau penggunaan dasar dari robot framework. Di mana robot framework ini adalah keyword based automation tools, di mana di belakangnya atau in the background itu sebetulnya adalah Python. Nah, di robot framework ini sendiri cara pakainya cukup gampang. Yang penting sudah install Python di laptop masing-masing. Setelah itu nanti tinggal install PyPy dari robot framework atau package dari robot framework yang ada. Untuk pip install robot framework bisa diambil di pypy.org robot framework 5.0.1. Ini latest version yang tersedia, dan setiap kali install robot framework dia sudah langsung install built-in library yang memang itu bawaan dari robot framework itu sendiri ketika kita melakukan instalasi. Jadi ada beberapa library di sini, seperti misalnya kita ambil contoh string library, di mana ini biasanya dipakai untuk melakukan beberapa case, misalnya convert to lowercase, format string, dan lain sebagainya. Masih banyak lain di sini. Misalnya kita mau remove string, tinggal panggil keyword remove string, terus argumen stringnya apa dan apa yang mau di remove, seperti itu. Jadi ini cukup straightforward, jadi kita nggak perlu pusing terkait sintaks Pythonnya itu sendiri. Yang kita perlu tahu adalah keyword apa yang harus kita panggil. Untuk robot framework, mungkin untuk komparasi, misalnya kita mau install library Selenium untuk automation web. Kita lihat keyword documentation Selenium. Kita ambil contoh misalnya untuk open browser. Apabila kita menggunakan robot framework, keywordnya itu open browser, lalu kita bisa lempar argumen yang diperlukan. Misalnya URL-nya kemana, mau browsernya jenis apa, dan lain sebagainya. Di sini ada banyak tertulis di dokumentasi ini. Kita bandingkan dengan penggunaan Selenium menggunakan Python itu sendiri. Kalau kita mau start new web browser, kurang lebih seperti ini stepnya berdasarkan dokumentasi di selenium.dev. Nah, untuk tutorial saat ini terkait penggunaan dasar tentang robot framework, kita akan belajar beberapa hal di robot framework menggunakan text editor Visual Studio Code. Untuk requirements, kita pakai robot framework, pakai latest robot framework. Di sini saya menggunakan virtual environment Python. Bagi yang belum lihat video saya tentang virtual environment, silahkan dilihat di playlist Python yang ada di channel ini. Dokumentasi terkait penggunaan dasar robot framework itu sendiri dan bagaimana cara menginstall Python virtual environment yang mungkin bisa digunakan nantinya. Nah, untuk source code nanti pasti akan di push ke GitHub public repository. Jadi yang melihat video ini juga bisa nanti clone atau download source code-nya. Untuk tahap awal saya akan buat satu folder, misalnya foldernya ini test, seperti itu. Saya akan bikin satu file namanya basic.robot. Nah, untuk file robot framework kita ekstensinya .robot. Walaupun nanti secara general kita bisa menggunakan extension lain untuk mensupport automation di robot framework. Kita bisa menggunakan extension.txt atau .yaml, .python, dan lain sebagainya. Nah, tergantung kebutuhan. Dan di robot framework itu tidak ada skeleton template skeleton standar. Jadi semua itu bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan automation. Mau seperti apa template automationnya dibuat, atau skeleton dari atau folder structures yang mau dibuat itu dikembalikan lagi ke kebutuhan masing-masing. Nah, untuk membantu dalam penulisan script di robot framework, saya menggunakan satu extension di Visual Studio Code namanya Robot Code. Ini silahkan kalau mau pakai, karena kalau nggak pakai ini nanti dia tidak ada syntax highlighting, dan juga ada beberapa hal lain yang bisa dilakukan oleh
extension ini ya, seperti autocomplete, code navigation, dan lain sebagainya, seperti itu. Jadi saya menggunakan instalasinya ini. Oke, untuk robot framework itu sendiri dalam satu file .robot itu terdiri dari beberapa sections. Sections yang pertama itu ada settings. Sections yang kedua itu ada keywords. Sections yang ketiga itu ada test cases. Terus sections yang keempat itu ada variables. Nah, masing-masing sections ini nanti punya kegunaannya masing-masing, dan masing-masing sections itu punya subsectionsnya masing-masing. Contoh misalnya di settings kita ada subsections library kalau kita mau input specific library di dalam file ini. Misalnya kita mau specific input library terkait string. Jadi kita bisa tulis library string di sini. Kurang lebih seperti itu. Atau kita bisa pakai resource. Resource itu kita pakai untuk include file .robot lainnya ke dalam file .robot ini. Dan masih banyak yang lainnya. Ada force text dan macam-macam. Kita akan coba untuk jelaskan tahap demi tahap. Kita mulai mungkin dari settings terlebih dahulu. Di setting saya akan include satu library namanya library collections, di mana library collections ini juga akan otomatis terinstall ketika install robot framework karena ini sifatnya built-in di robot framework collections. Mohon maaf untuk indentationnya, kita per section itu langsung di bawahnya ya, jadi tidak perlu menggunakan tab. Selanjutnya di dalam setting saya akan menggunakan default text. Default text ini ada apa sih? Jadi di robot framework itu ada feature tagging, di mana feature tagging ini bisa berguna banget untuk proses running ataupun proses include atau exclude tagging-tagging tertentu ketika automation berjalan. Nah, ini nanti kita akan bahas tentang tagging spesifik ya. Untuk saat ini saya pakai default text. Default textnya itu setelah default text ada force text. Nah, force text ini fungsinya untuk memberikan tagging ke semua test case yang ada di dalam satu file .robot. Jadi kalau misalnya saya tulis regression, dan apabila ada 10 test case di dalam .robot ini, berarti secara teknis 10 test case itu dia ada tagging regression, walaupun di tiap test case-nya tidak ditulis regression. Terus untuk di robot framework sendiri dia ada switch setup dan switch teardown. Nah, switch setup dan switch teardown ini berfungsi untuk menjalankan suatu perintah atau sintaks robot framework di awal test suite dan switch teardown di akhir test suite. Apabila di dalam satu file .robot ini, atau kita katakan satu test suite ini ada 10 test case, pada saat automation berjalan dia akan jalan atau execute switch setup terlebih dahulu, lalu jalankan semua test case, lalu diakhiri dengan command yang telah ditentukan di switch teardown. Kurang lebih seperti itu. Selain switch setup dan switch teardown, ada namanya test setup dan test teardown. Nah, perbedaan antara test setup dan test teardown adalah kalau switch setup itu di per suite, kalau test setup setiap test case dia jalan. Jadi kalau misalnya ada 10 case, oke, berarti untuk test setup dia akan jalan sebelum test case pertama dijalankan. Di sini ada test setup. Lalu ketika test case nomor 1 selesai, dia akan jalankan test teardown. Nah, ketika masuk ke test case nomor 2, dia akan jalankan lagi test setup. Lalu nanti di akhir test case nomor 2 nanti akan jalankan test teardown. Dan begitu seterusnya. Itu perbedaan antara switch setup dan switch teardown. Nah, untuk switch setup dan switch teardown sendiri itu biasanya kalau saya pribadi menggunakannya ketika mau open browser. Jadi open browser itu cukup satu kali aja gitu. Nah, sementara untuk test case-nya, walaupun test case-nya ada 10,
tetap di satu browser itu. Nah, nanti di test setup biasanya itu saya akan pergunakan untuk go back to the main page atau main feature yang sedang dites di dalam satu automation ini. Dan kegunaannya tidak harus seperti itu, masih banyak cara lain, dan itu semua tergantung bagaimana cara pengimplementasian robot framework itu sendiri. Terus berikutnya kita bisa bikin variables. Saya akan bikin satu variable scalar, misalnya saya tulis amount, mungkin saya tulis name aja, name, dimana name adalah John Paul. Okay. Nah, di robot framework ini namanya scalar atau single variable with single value. Lalu kita punya dictionary, new dictionary, di mana dictionary ini konsepnya adalah key and value. Jadi misalnya ada first name, isinya adalah John, lalu nanti ada last name, isinya adalah Paul. Lalu setelah scalar dan dictionary ada list. List itu notasinya adalah add. List dimana dia bukan key and value tapi cukup value aja. Jadi misalnya ada apel, jeruk, mangga, dan begitu seterusnya. Masing-masing jenis variabel ini bisa digunakan sesuai kebutuhan yang ada. Mungkin untuk yang sudah familiar dengan Java, dictionary itu sama seperti hash map. Kalau yang list itu dia seperti array. Kita akan pakai satu variabel dulu. Nah, setelah variabel, kita akan coba masuk ke test case terlebih dahulu. Di test case saya akan bikin judul test case, tunjukkan nama saya. Ini adalah judul test case-nya. Lalu di dalam test case itu ada satu bagian di mana kita bisa letakkan teks atau misalnya tear down dan berbagai macam lainnya. Di sini ada banyak sesuai keperluannya. Nah, di sini saya akan pakai teks. Saya akan kasih dia text this. Oke, berarti test case ini dia punya text this. Kalau ini satu test sudah dijalankan, berarti test case ini punya test case regression dan this. Sementara disable dia tidak akan ada di sini kecuali test case ini tidak punya text. Nah, ketika suatu test case tidak punya tag, default text akan override test case yang tidak memiliki tagging di dalamnya. Itu fungsi default text. Jadi kalau nggak ada taggingnya, dia akan kasih default text yang ada. Nah, saya mau kasih ini text this. Nah, nanti saya akan kasih alasan kenapa saya pakai text this. Oke. Nah, di robot framework kita akan coba untuk log ke konsol variable name yang ini. Nama adalah name. Oke, coba kita log ke konsol ya. Jadi supaya ketika run di konsolnya keluar value-nya. Nah, sekarang bagaimana cara menjalankan robot framework? Cukup gampang. Kalau robot framework seperti yang sudah saya tulis di readme ini, sangat simple. Cukup robot min d itu directory, terus results untuk dimana kita mau taruh resultsnya, terus path dari file robot itu. Atau kalau kita mau menjalankan specific text, berarti cukup pakai include terus tag name-nya apa, seperti itu. Atau mau specific test case dari dalam suatu test suite, kita tinggal copy paste nama test case-nya apa, terus nama test suite-nya apa. Oke, kita coba yang ini. Kalau kita mau nge-run specific robot file. Oke. Jadi kita pakai robot min d, terus kita mau taruh di mana nanti results buat robotnya. Lalu dilanjutkan dengan folder dari file robotnya. Jadi di sini kita menggunakan basic.robot, di mana basic.robot isinya itu di dalam folder test. Jadi test basic.robot. Oke, kita jalankan. Oke, pass. Nah, ini dia langsung log ke konsol, name adalah John Paul. Name adalah John Paul. Oke.
itu kalau kita memiliki satu test case. Kita coba kalau kita bikin banyak test case ya. Umur. Nah, misalnya umurnya 28. Oke, tunjukkan umur saya. Umur adalah, oke, saya jalankan. Oke, di sini pass, nama adalah John Paul, lalu umur adalah 28. Nah, results ada di sini. Ya, terus di dalam report.html. Ini kalau kita buka report.html-nya di browser masing-masing, kita bisa search by taggingnya atau semua test case kita buka. Nah, nanti terlihat seperti ini. Nanti kalau kita buka nama test case-nya, nanti dia akan tunjukkan masing-masing step isinya apa hasilnya, seperti itu. Nah, untuk cara berikutnya, bagaimana cara menjalankan robot framework itu menggunakan tagging. Jadi, kalau tadi kita menjalankan satu robot file, sekarang kita mau jalanin per tagging aja. Nah, cukup tambahkan min include, lalu tag name-nya apa. Jadi, contoh, min include, misalnya saya mau include semua test case yang ada tag this di dalam suatu test case atau folder. Misalnya saya nggak mau spesifik satu file basic.robot, saya pokoknya apapun itu yang berada di dalam folder test yang ada tagging this. Jadi di dalam hal ini ada dua test case yang punya this. Jadi kalau saya jalankan command-nya, dia akan jalankan dua-dua test case ini. Tetapi kalau misalnya yang test case nomor 2 saya kasih tagging berbeda, misalnya that, lalu saya jalankan include this saja, maka yang akan dieksekusi hanya satu test case, yaitu nama adalah John Paul. Yang ini. Seperti itu. Itu tujuan pembuatan teks. Nah, cara berikutnya adalah menjalankan menggunakan test case name. Nah, kalau menggunakan test case name ini dia case sensitif. Jadi kita bisa menggunakan min t. Min t itu test case name-nya apa. Misalkan saya mau pakai test case name yang ini, tunjukkan umur saya gitu. Nah, berarti min t terus kasih quote ya, lalu dilanjutkan posisi file.robotnya di mana. Berarti ada di dalam test folder, lalu basic.robot. Maka dia akan menjalankan test case yang ada tulisannya ini, tunjukkan umur saya, judulnya tunjukkan umur saya. Nah, kalau saya pribadi itu lebih sering menggunakan yang tagging. Jadi mau berapa banyak pun test case yang kita punya, ya udah, kalau misalnya kita mau cuma menjalani spesifik test case doang, ya mendingan pakai tagging aja, kasih tagging this. Di situ maksudnya ini, jalankan yang ini test case ini. Itu tujuannya kenapa saya lebih senang menggunakan tagging this. Nah, nanti gimana kalau misalnya kita mau jalanin semua dalam satu test suite? Nah, satu test suite ini kan ada force text namanya regression. Kita bisa aja bikin include regression. Nah, secara teknis semua test case yang ada di sini itu di force text memiliki regression. Jadi walaupun ini ada this dan that, ketika saya panggil regression, maka semua test case yang di dalam test suite ini akan dijalankan. Nah, jadi dia jalan dua-duanya, dua test case. Yang satu tentang nama, yang satu tentang umur. Nah, terus selanjutnya terkait variabel. Nah, untuk variabel itu sendiri bisa kita eksekusi atau kita define di section variables atau di dalam test case itu sendiri. Contoh seperti ini. Saya akan bikin satu test case. Nama test case-nya buat nama baru. Oke. Nah, di test case ini saya akan coba override name yang di sini. Yang dimana name di sini tulisannya John Paul. Saya mau bikin name yang lain. Nah, ketika masuk di dalam test case dan kita mau define variable, itu tidak bisa sesimpel menulis nama variable lalu value-nya. Gitu. Jadi kalau di dalam test case atau nanti di dalam keyword, kita harus mulai dengan nama variabelnya apa, lalu diikuti dengan set variable.
Misalnya nama variabelnya adalah Johnny. Jadi begini cara ngedefine variabel ketika masuk di dalam test case. Begitu juga dengan dictionary. Dictionary tidak bisa segampang di variabel atau semua di variabel. Kita menggunakan nama variabelnya new dictionary. Lalu ada command create dictionary. Lalu dictionary apa yang mau dibuat? Misalnya first Johnny and last Paul. Sama juga dengan list atau array. Kita bikin nama variabel listnya new list, create list, lalu isinya apa? Apel, jeruk, seperti itu kurang lebih. Ya, sudah cukup jelas saya rasa terkait variabel, cara pembuatan atau pendefinisian variabel di dalam level test case. Nah, ketika kita bikin name di sini Johnny, sementara variabel yang di atasnya adalah John Paul, ketika test case ini spesifik test case ini dijalankan, maka name yang dimunculkan adalah Johnny. Jadi kita coba jalankan yang tag this. Oke, nama adalah Johnny. Nah, sekarang kita coba jalankan take yang ini, yang tunjukkan nama saya yang pertama, di mana isinya harusnya John Paul, lalu ketika mengeksekusi yang test case buat nama baru, maka yang keluar harusnya Johnny. Oke. Nama adalah John Paul, nama adalah Johnny. Cukup simpel. Nah, lalu keyword bagaimana? Nah, kalau keyword itu bisa dikatakan semacam function atau method sendiri. Kita bisa membuat function atau method atau keywords dari gabungan beberapa keywords default yang ada di robot framework, atau kita bisa membuat suatu keyword menggunakan apa yang kita tulis dalam bentuk Python, lalu di-convert dulu dalam bentuk keywordnya yang kita panggil. Kita akan panggil contoh seperti ini. Misalnya saya mau membuat suatu function atau keywords dengan nama jadikan huruf kapital. Saya membuat satu keyword namanya jadikan huruf kapital. Nah, keyword ini menerima satu arguments namanya input. Oke. Nah, input ini nanti adalah variable atau value yang dipassing dari test case ketika memanggil keyword ini, atau dari keywords lain yang memanggil keyword ini. Nah, untuk menjadikan suatu huruf menjadi capital, itu di robot framework ada satu command namanya convert to uppercase. Oke, saya akan menggunakan nama result, lalu convert to uppercase. Itu dimana convert to uppercase itu sendiri memerlukan argumen string yang string apa yang mau dijadikan uppercase atau dijadikan capital letter kan. Nah, string itu tentu saja apapun yang dilempar di input. Nah, ketika sudah selesai, hasilnya akan ditampung di result, lalu kita return value-nya. Untuk yang memiliki basic programming pasti mengerti fungsi return ini, berarti apapun hasil dari result ini di return kepada siapapun yang memanggil keyword ini sebelumnya. Oke, jadi saya akan ambil contoh bikin satu test case baru. Oke, seperti itu. Saya kasih teks this seperti biasa. Lalu di sini saya akan define satu nama name, oke, dimana akan saya tulis namanya huruf kecil semua, John Paul. Nah, nama ini saya mau jadikan dia huruf besar. Oke, berarti saya bikin satu variable untuk menampung hasil return dari keyword ini. Ya, jadi saya mungkin bikin variable namanya caps, lalu caps ini call keyword jadikan huruf kapital,
tapi keyword huruf kapital ini kan memerlukan input nih. Berarti input sama dengan apa yang mau dijadikan input? Name. Nah, ketika dia dieksekusi, hasil dari result di return ke caps. So, ketika si caps ini kita log, hasil caps adalah caps console true. Kita coba jalankan. Oke, ada error. Dia bilang di sini no keyword with name convert to uppercase font. Nah, sementara harusnya ada. Untuk dalam hal ini ada baiknya kita import a library string di bagian settings. Jadi sesuai namanya, ini adalah string, supaya dia tahu bahwasannya keyword yang kita panggil ini dari library string itu sendiri. Kita coba jalankan. Ya, nah ini dia. Hasil caps adalah John Paul. Oke, mungkin untuk biar ada sedikit interaktif gitu ya, kita tulis di sini huruf kecil adalah name. Nah, nanti huruf besar adalah caps. Nah, coba kita jalankan. Nah, huruf kecil adalah John Paul, lalu ketika dijalankan hasil caps adalah John Paul. Nah, apa yang terjadi kalau misalnya seperti ini? Saya jadikan komen dulu. Saya cuma panggil keywordnya doang. Ya nggak ada masalah sebetulnya. Fungsinya tetap bekerja seperti biasa. Tapi kan nanti ketika memanggil keyword ini, hasil dari result ini tidak ditampung di mana-mana. Nah, makanya itulah tujuannya kenapa kita bikin satu variabel baru untuk nampung hasil dari return ini. Nah, untuk input di sini adalah input yang di sini, case sensitive. Jadi input di sini adalah nama dari argumen yang diterima oleh keyword jadikan huruf kapital. Kalau misalnya kita nggak mau menuliskan nama argumennya, tidak apa-apa, sah-sah saja. Jadi cukup ditulis seperti ini. Langsung value yang mau dipassing ke sini. Nah, ini dia nanti otomatis tahu, oh name ini nanti dipassing ke argumen yang ada di sini. Itu otomatis. Tapi saya sarankan lebih baik tetap menggunakan ini. Jadi kita biar tahu yang mau dipassing name ini mau dipassing ke argumen yang namanya yang mana. Seperti itu kurang lebih. Nah, saya rasa ini adalah basic robot framework yang sangat dasar yang perlu diketahui sebelum bisa melanjutkan ke tahap berikutnya di robot framework. Saya akan push source code ini untuk contoh dan bisa untuk latihan di tempat masing-masing. Silakan nanti link GitHub public repository-nya akan saya letakkan di bagian description box. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video lain.